Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita. Ya, dalam 2 pekan ini tim Realita TV menyoroti berbagai pemberitaan di media massa ya terkait isu yang tengah hangat dibahas, yaitu masalah wacana pengunduran pemilu. Dan ini juga diamati ya, dimuat di Kumparan, disoroti juga oleh wartawan senior Ilham Bintang ya, selama 2 pekan ini mengikuti pemberitaan yang dianggap saat ini semua media massa kompak begitu ya, menghadapi beberapa sikap elit politik yang ingin merongrong konstitusi begitu ya menurut Ilham Bintang. Di sini jelas pers Indonesia menampilkan clarity moral atau kejernihan moral begitu ya, karena apapun yang terjadi meskipun beberapa waktu belakangan ini masyarakat seperti terbelah, termasuk pers atau medianya ya, menjadi kubu-kubuan begitu ya, tapi tampaknya ketika konstitusi akan diganggu, semuanya kompak bersatu, media massa menampilkan ya, atau menghadapi asumsi atau wacana yang digulirkan yang dianggap mengada-ngada ya alasan dari pengunduran pemilu ini. Ini dimuat di hampir media massa mengungkap, kita soroti di Rata kali ini. Ditampilkan di sini dari liputan6.com ya, disebutkan, saya bacakan di sini, Presiden Jokowi bisa diberhentikan jika biarkan wacana penundaan pemilu. Ya, Presiden Joko Widodo belum berkomentar soal isu penundaan pemilu 2024 ya, ini informasi sebelumnya ya, karena setelah itu Presiden berkomentar, namun nanti kita bahas juga tentang komentarnya itu yang dianggap berubah ya dari sebelumnya. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang menilai Jokowi dapat dimakzulkan karena membiarkan wacana itu berkembang, yaitu wacana pengunduran pemilu. Seharusnya Bapak Presiden tegas menghentikannya dan tidak bersikap membiarkannya dengan alasan demokrasi. Pilihan membiarkan pelanggaran konstitusi itu dalam kacamata hukum tata negara berimplikasi serius. Presiden ikut melanggar konstitusi dan karenanya bisa dimakzulkan, kata pakar hukum tata negara Denny Indrayana kepada liputan6.com Senin 7 Maret 2022. Penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini nyata-nyata melanggar konstitusi. Presiden seharusnya tidak membuka ruang toleransi. Menurut dia, membiarkannya, apalagi jika terbukti menginisiasi, merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi. Pelanggaran demikian, lanjut dia, bisa dikonstruksikan memenuhi delik pasal pemakzulan atau impeachment, utamanya tentang pengkhianatan terhadap negara. Pasal 7A UUD 45 mengatur Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan pelanggaran hukum, salah satunya pengkhianatan terhadap negara. Tidak boleh mengkhianati negara diatur sebagai salah satu syarat calon presiden berdasarkan pasal 169 huruf D Undang-Undang Pemilu. Pada penjelasan pasal tersebut diatur, yang dimaksud dengan tidak pernah mengkhianati negara adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, maka berdasarkan makna pengkhianatan terhadap negara tersebut, seorang presiden yang melanggar UUD 45 masuk kategori melakukan pengkhianatan terhadap negara. Itu sebabnya membiarkan rencana pembatalan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan yang jelas-jelas melanggar konstitusi, terlebih lagi apabila terbukti menjadi inisiatornya, menyebabkan Bapak Presiden Jokowi secara hukum tata negara dapat diberhentikan alias dimakzulkan dalam masa jabatan, tutur Denny. Nah, itu berita dari liputan6.com. Kemudian saya juga ada dari Tempo ini ya, yang terbit juga. Ini covernya ya. Ini kalau disebut malu mau menunda pemilu. Siapa ini yang malu-malu? Ini gambarnya ada dirigennya begitu ya, seperti orkestra begitu. Nah, ini langsung kita baca di opininya ya, tentang menunda pemilu ini. Pada kolom opini ditulis muslihat menunda pemilu. Tak sulit menduga dari mana gagasan penundaan pemilihan umum berasal.
pernah menyatakan menolak, Presiden Joko Widodo nyatanya irit bicara ketika 3 wakil partai pro pemerintah dan seorang menteri non-partai mengusulkannya tetap menjadi presiden setelah 2024. Apapun bentuknya, penundaan pemilu selama beberapa tahun atau perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2029, Jokowi adalah orang yang paling diuntungkan oleh skenario ini. Jadi ya, mungkin ini yang dimaksudkan malu-malu mau ini ya. Pernyataan Jokowi pada Jumat 4 Maret lalu hendaknya dibaca sebagai siasat politik, menyebutkan tunduk pada konstitusi. Ia mengatakan gagasan menunda pemilu merupakan aspirasi yang harus dihormati. Terkesan malu, tapi mau. Jokowi tampaknya sedang menggunakan strategi 2 wajah. Wah, ini cukup tajam ini diksi di Tempo ya. Liputan majalah ini menemukan fakta bahwa pernyataan-pernyataan mendukung penundaan pemilu diorkestrasi oleh orang-orang kepercayaan Jokowi. Satu di antaranya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dan masih di opini Tempo ya, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi dan cita-cita reformasi. Pembatasan masa jabatan presiden dilakukan dengan asumsi kekuasaan yang tak dibatasi akan korup dan kehilangan kontrol. Upaya kecil untuk memperpanjang masa kekuasaan sekedar menunda pemilu selama 8 bulan atau 3 tahun merupakan pintu masuk bagi kekuasaan tanpa batas waktu. Alasan permintaan publik dan kegentingan pandemi tentulah tak masuk akal dan mengada-ngada. Survei mengatakan sebagian besar responden tak menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden, betapapun mereka mengaku puas atas kinerja pemerintah. Pandemi, seperti juga problem lain, seperti kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan, hanya dapat diatasi dengan baik oleh pemerintahan yang dibatasi waktu dan diuji secara periodik lewat proses politik bernama pemilu. Mengasumsikan hanya presiden petahana yang mampu mengatasi keadaan merupakan sikap gede rasa atau tak tahu diri. Jokowi mungkin tak menyadari betapa besar kerusakan yang dialami Indonesia jika penundaan pemilu itu dilakukan. Republik dapat kembali ke masa otoritarian di era Orde Baru dulu. Soeharto mendapuk dirinya menjadi bapak pembangunan dan memerintah 3 dekade dengan kontrol. Soekarno menyebut dirinya sebagai paduka yang mulia, pemimpin besar revolusi, presiden seumur hidup, dan memerintah tanpa batas. Yang pertama, memperpanjang masa kekuasaan lewat pemilu yang tak demokratis atas nama pembangunan. Yang kedua, memberangus pemilu dan semua perangkat demokrasi atas nama revolusi dan keutuhan bangsa. Yang patut diingat Jokowi, lewat revolusi yang memakan korban jiwa, keduanya jatuh dengan hina dan menyedihkan. Nah, itu ditulis di majalah Tempo terbaru ya. Dan kemudian di media lain semuanya senada ini ya, benar-benar kompak meskipun kita tahu Jokowi dulu pernah menjadi media darling katanya ya, tapi tampaknya ketika konstitusi diotak-atik begitu ya, meskipun atas nama aspirasi begitu ya, karena ini demokrasi, menimbulkan tanda tanya karena ini bertentangan dengan konstitusi. Kalau benar diperbolehkan, lantas boleh dong orang menyampaikan aspirasi ingin mendirikan negara khilafah begitu ya. Kan itu bertentangan dengan konstitusi, makanya dilarang. Seharusnya Jokowi memahami hal tersebut ya, karena aspirasi jika melanggar konstitusi tentunya tidak bisa dibiarkan begitu. Bahkan ada juga yang membandingkan dengan dulu juga ada aspirasi 2019 ganti presiden begitu ya. Ya tentu saja beda karena 2019 ganti presiden itu sesuai konstitusi. Karena 2019 memang waktunya ganti presiden, bukankah begitu ya? Jadi jika ada yang mengaspirasi menyampaikan wacana agar 2019 memilih presiden yang lain selain Jokowi, sah-sah saja karena memang waktunya saat itu. Jadi ini tidak apple to apple ya jika dibandingkan, karena ada beberapa tokoh politik yang kemudian nggak apa-apa aspirasi seperti itu sama saja dengan aspirasi 2019 ganti presiden begitu ya. Dan ini ada lagi selain Tempo, di sini dimuat di Kumparan dengan judul menguak lobi sistematis agar Jokowi terus menjadi presiden. Dimuat pada 7 Maret 2022. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menerima pesan dari lingkar dekat Jokowi pada akhir Januari 2022
Pesan itu disampaikan lewat orang dekat Caimin. Isinya, Caimin diminta menyuarakan dukungan terhadap penundaan pemilu 2024. Dukungan tersebut menurut sumber kumparan mesti digaungkan Caimin secara terbuka di hadapan publik. PKB diminta bersuara aktif karena ia salah satu partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Dan proses penundaan pemilu melalui amandemen UUD 45 berada di tangan parlemen. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, mengatakan usul itu muncul karena aspirasi rakyat. Ia mengatakan tak tahu soal adanya utusan istana yang meminta Caimin mendorong penundaan pemilu. Walau begitu, Jazilul menyatakan bahwa Caimin intens berdiskusi soal berbagai isu dengan Jokowi atau lingkarannya, karena PKB adalah salah satu partai pendukung pemerintah. Setiap isu pasti dibahas, tapi saya tidak tahu detail orang per orang, apakah membahas dengan Pak Luhut atau Pak Jokowi atau menteri lain atau orang lain di istana. Tapi koordinasi terkait penundaan pemilu saya belum tahu, kata Jazilul. Selanjutnya, Golkar ikut berdendang ya. Gayung bersambut hanya selang beberapa jam setelah usul penundaan pemilu dilontarkan Caimin, ide perpanjangan masa jabatan presiden juga disuarakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Dan kemudian ibarat paduan suara, PAN ikut bernyanyi pada 25 Februari, sehari sesudah Caimin dan Airlangga bersuara ya. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menggelar konferensi pers, PAN mendukung penundaan pemilu 2024. Nah, timbul pertanyaan, benarkah pemerintah jadi dirijennya, begitu ya? Sejumlah menteri dan lingkar dekat Jokowi disinyalir terlibat dalam skenario penundaan pemilu. Lebih dari 5 sumber kumparan di parpol koalisi menyebut nama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Mensesnek Pratikno juga disebut terlibat dalam menggodok wacana penundaan pemilu. Demikian pula dengan orang-orang lain di lingkaran Jokowi di istana. Ada beberapa elemen yang didekati untuk mendukung penundaan pemilu. Parpol koalisi Jokowi, anggota DPR MPR, kelompok relawan Jokowi, dan Ormas. Luhut atau utusannya disebut aktif menjalin komunikasi dengan para ketua umum parpol yang duduk sebagai menteri di kabinet seperti Airlangga Hartarto, juga dengan sejumlah petinggi parpol seperti Zulkifli Hasan untuk memuluskan skenario penundaan pemilu dengan mendukung perpanjangan jabatan Jokowi. Kumparan telah menghubungi jubir Luhut Jody Mahardi namun belum direspon, sementara staf khusus Mensesnek Valdo Maldani membantah keterlibatan pemerintah dalam rencana penundaan pemilu 2024. Ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah, kata Valdo. Apalagi dikaitkan dengan transaksi politik, jadi jangan sampai diseret-seret. Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak. Tidak ada waktu untuk itu. Ya, namun usulan tersebut ditolak oleh PDIP, Nasdem, dan Gerindra. Ya. Kemudian ini dari kumparan juga ya, ada miminya, atau covernya ya. Aroma busuk penundaan pemilu. Semua media kompak ini menyuarakan ya, sama, senafas begitu ya. Dan yang menarik, ini ada laporan eksklusif Tempo ya, disebutkan di sini, Airlangga dikabarkan diancam dicopot sebagai Menko Perekonomian dan Ketum Golkar jika tak gulirkan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini dimuat di Tempo pada hari Minggu 6 Maret 2022. Ya, ini sumber Tempo mengatakan mendengar cerita bahwa Airlangga Hartarto diminta tak mengabaikan instruksi untuk menggaungkan penambahan masa jabatan Pak Lurah, panggilan untuk Jokowi di kalangan partai pendukungnya. Jika mangkir, Airlangga bakal dicopot sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan Islam yang dianggap dekat dengan PAN, Abdul Mukti mengaku menghubungi Zulkifli Hasan untuk mempertanyakan keputusan mendukung penundaan pemilu. Dari sumber-sumber lain, Mukti mengaku menerima informasi adanya dugaan tekanan kepada para ketua umum partai yang mendukung penundaan pemilu. Partai seharusnya punya independensi, kata Mukti kepada Tempo. Dan yang menarik lagi, ini 7 petinggi partai politik pendukung pemerintah bercerita ya, sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Menurut mereka, Luhut meminta Ketua Umum Partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan pemilu 2024. Keriuhan akibat pernyataan 3 Ketua Umum Partai itu membuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah, Jimli Asidiki, menghubungi Menteri Luhut. Kepada Jimli, Luhut mengaku berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Politik. Namun, Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu membantah bila disebut memberi perintah ihwal penundaan pemilu. Itu cuma ngobrol-ngobrol, apa urusannya saya, kata Jimli menirukan ucapan Luhut kepada Tempo. Menurut Jimli, Luhut mengatakan penundaan pemilu semestinya menjadi urusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, jika memang serius hendak dijalankan. Luhut belum merespon pertanyaan Tempo soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, tidak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik. Ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh partai. Kemudian di Kompas, ini tak ketinggalan, padahal Litbang Kompas dulu pernah merilis tentang survei yang mengatakan kepuasan terhadap Jokowi 73%, tapi ini medianya kompas.com memuat, Jokowi dulu bilang isu perpanjangan masa jabatan presiden tampar mukanya. Kini sebut itu bagian dari demokrasi. Ini bisa diapresiasi ya, betapa pers Indonesia semuanya tetap menyuarakan dan mengkritisi, tidak hanya bersikap sebagai penjilat penguasa ya, terus mengkritisi ya jika memang terjadi hal-hal yang perlu diluruskan begitu. Sementara itu checkandrecheck.com juga memuat ya, ini dari tulisan wartawan senior Ilham Bintang dengan tajuk "Ya ampun Presiden" begitu ya. Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi kegaduhan yang dipicu oleh wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatannya. Masyarakat memang sudah 2 pekan menunggu respon Jokowi atas pernyataan menterinya dan pimpinan parpol koalisi pendukungnya yang telah menimbulkan polemik panjang di tengah masyarakat. Menutupi berita ibu kota negara, azan Menteri Agama, laporan Gibran dan Kaisang ke KPK pun terlupakan. Dalam kesempatan di Istana Bogor, Jokowi selanjutnya menyatakan wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang sebab hal itu bagian dari demokrasi. Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik. Karena ini kan demokrasi, bebas aja berpendapat. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi, ujarnya. Menanggapi hal itu, cendekiawan Muslim Azumardi Azra meminta masyarakat waspada terhadap sikap Presiden Jokowi itu. Sebab Jokowi kerap melakukan tindakan yang berlawanan. Meski berkali-kali mantan wali kota Solo itu menolak memperpanjang masa jabatan, Azumardi Azra mewaspadai pernyataan itu akan berubah sebaliknya. Pernyataan Presiden Jokowi bahwa ia taat, tunduk, dan patuh pada konstitusi masih normatif. Tidak cukup tegas menjawab kegaduhan politik 3 pimpinan parpol yang mengusulkan penundaan pemilu. Presiden Jokowi juga tidak eksplisit dan tegas menyatakan menolak penundaan pemilu 2024. Perpanjangan masa jabatan presiden dan amandemen UUD 45, papar Profesor Azumardi Azra. Saya sudah menyampaikan secara terbuka di berbagai media, jangan berpendapat begitu. Jokowi menolak apalagi yakin, karena melihat gejalanya sering apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan. Ada yang menduga 3 pimpinan parpol akan memanfaatkan pasal 37 UUD 45 sebagai jalan masuk, maka penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan pun akan menjadi konstitusional karena mengubah dulu ya, mengamandemen dulu UUD 45 sesuai pasal 37. Itulah yang mungkin dimaksud Jokowi taat pada konstitusi. Pasal 37 UUD 45 secara umum membahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal itu menegaskan UUD dapat dirubah jika sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ya, kemudian ini masih dari wartawan senior Ilham Bintang dimuat di Kumparan dengan tajuk "Tugas Pers Bukanlah Menjilat Penguasa". Dalam tulisannya, Ilham Bintang mengutip pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 yang menegaskan peran pers menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, HAM, serta menghormati kebinekaan. Peran lainnya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ya, tampaknya ini pers Indonesia saat ini benar-benar melaksanakan perannya ya. Semua mengkritisi begitu ya. Ide yang absurd ini ya untuk memperpanjang masa jabatan. Ditulis oleh Ilham Bintang, 2 pekan ini saya mengikuti isi pemberitaan hampir semua media menyoal itu. Clarity moral atau kejernihan moral pers sebagai pilar keempat demokrasi mendominasi pemberitaan media hari-hari ini. Clarity moral bisa juga diterjemahkan dalam bahasa Jawa ngono yo ngono ning ojo ngono. Sebebas-bebasnya pers Amerika jika menghadapi ancaman terhadap konstitusi, mereka juga akan bangkit dan bersatu melawannya. Saya sempat menyinggung nilai clarity moral itu dalam diskusi forum Pemret. Kemudian di akhir tulisannya, Ilham Bintang mengutip ini pernyataan almarhum BM Diah, pendiri Koran Nasional Harian Merdeka. Pers itu berada di garis lurus, pemerintah yang bengkok akan berbenturan dengan pers, begitu ya. Dan kita apresiasi saat ini sepertinya semua media massa berada di garis lurus, ingin meluruskan yang bengkok ya, ide-ide yang bengkok tampaknya dan sudah nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi. Ya, demikianlah rata rangkuman berita dari berbagai media massa selama 2 pekan ini ya, yang semuanya kompak ya, memberitakan dan mengkritisi ya, ulah atau sikap dari beberapa elit politik yang dianggap bisa mengancam konstitusi. Dan tampaknya ini bukan hanya elit politik saja ya, yang sudah seperti orkestra katanya, ada dirijennya begitu ya, menyanyikan lagu Sumbang ini. Rupanya rakyat kecil pun diajak menyanyikan lagu yang sama. Ini setidak-tidaknya terjadi di Purbalingga ini, karena kita tahu beberapa waktu lalu ada video viral tukang cendol ya, mengaku bernama Bangun Wahyudi dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ini video ini menjadi viral ketika wartawan Tempo menginvestigasi dan ternyata Bangun atau pedagang cendol ini mengaku dibayar Rp200.000 oleh seseorang yang mengaku sebagai YouTuber, kemudian merekam video dirinya dengan HP dengan narasi tadi itu, mendukung 3 periode. Ada-ada saja ya. Tapi tentunya media publik, netizen pastinya akan terus mengawal ya, agar negara ini tetap menjadi negara konstitusi dan kemudian tidak dibengkokkan sesuai dengan kepentingan rezim. Itu saja, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Rama Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.